Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa dan pencinta Salam TV dimanapun antum dan antuna berada, bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, pencinta dan penikmat lah ya kajian kitab Syakhsiyatul Muslim, kajian rutin kita. Alhamdulillah pada kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita akan coba untuk untuk mengingatkan kembali tentang kajian terakhir kita itu, yaitu terkait dengan la yuqati'u ikhwanahu wa la yahjuruhum. Seorang muslim tidak boleh dia ini untuk memutuskan ya hubungan dengan saudaranya, dan juga tidak boleh menghajar mereka. Menghajar ini bukan menghajar bahasa Indonesia ya, yang dia ini memukul, bukan. Maksudnya tidak mengajak bicara, tidak mau tegur sapa, dan seterusnya dan seterusnya. Ini maksudnya. Jadi itu tidak boleh, pantang itu bagi seorang muslim ya untuk dia melakukan itu terhadap muslim yang lainnya. Senantiasa saja dia menegur sapa mereka, kalau ketemuan ya salaman, cipika-cipiki dan seterusnya ya. Kemudian kalau kita lihat dalilnya itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasati ayyamin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bil salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya di atas 3 hari. Yaltaqiyani, keduanya bertemu. Yani fayu'ridu hadha, satu ini berpaling dari ini, wa yu'ridu hada, dan ini juga berpaling dari ini, wa khairuhuma, dan sebaik-baik di antara keduanya adalah yang memulai dengan salam. Ya. Di sini kita ingin jelaskan sedikit bahwa terkait dengan masalah emosional seorang manusia kan. Namanya kita manusia ini tidak luput kan dari yang namanya emosional, suasana yang labil begitu kan. Nah, Islam mengetahui itu, maka di dalam Islam ini ada semacam jeda ya, waktu ya. Jeda waktu yang dianggap cukup lah untuk mengamankan kemarahan dan juga untuk mengendalikan kemarahan dan untuk juga mengontrol emosional selama 3 hari. Artinya ketika kita keles dengan saudara kita muslim yang lain, meskipun kita sudah membangun rasa cinta kita itu karena Allah, kan bisa jadi ada sesuatu hal kan. Bisa jadi satu hal yang membuat kita marah, membuat kita emosional. Maka ada sih waktu yang disediakan. Adakah ada waktu yang disediakan? Ada, yaitu 3 hari. Tapi 3 hari itu jangan sampai lebih ya. 3 hari itu maksimal maksudnya. Selama 3 hari itu kita nggak cakapan. Kalau ketemu nggak teguran, nggak apa-apa. Boleh. Karena lagi emosional. Tapi jangan sampai melebihi dari 3 hari tentunya. Karena mau disampaikan pada pertemuan yang lalu juga kita sudah sampaikan sedikit, yaitu seorang muslim yang cerdas, seorang muslim yang as-sadiq, yang jujur, yang tulus itu al-murhib, yaitu orang yang cerdas itu, yang dia memperhatikan nas-nas semuanya, teks-teks dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentunya. Dia tidak mampu, tidak sanggup dia untuk menghajar saudaranya, untuk tidak ajak bicara saudaranya. Wa mukhasamati, dan bermusuhan dengan saudara, tak mampu dia. Mahmat takunil asbab, walaupun sebabnya apa gitu. Walaupun sebabnya mungkin ada yang sebab yang menyesakkan dada gitu kan. Sebabnya mungkin membuat dia marah besar, tapi dia tidak akan mampulah untuk tidak ajak bicara dengan saudaranya, bahkan bermusuhan. Dia tidak akan mampu itu ya. Bahkan bal yusari'u ila musafatihi wa taslimi alaihi. Bahkan dia bersegera untuk merapatkan barisan lagi dan memberikan salam kepadanya. Li'anna khairahuma alladhi yabda'u bil salam. Karena yang paling terbaik di antara keduanya adalah orang yang memulai dengan salam duluan. Nah, itu situ saya kira kajian kita pada pertemuan yang lalu. Maka kita akan lanjutkan. Fa in radda alaihi salama isyaraka isnani fi ajril musalaha. Maka jika seorang muslim menjawab salam saudaranya, isyaraka isnani, maka 2 orang berserikat, 2 orang berkongsi fi ajril musalahah, dalam pahala perdamaian.
Masya Allah. Ini kan berdamai ceritanya kan. Tadi ada clash, ada semacam masalah gitu kan. Sekarang nih udah ketemuan nih, udah jadian lagi kan itu. Udah jadian gitu istilahnya kan. Udah ketemu, udah pelukan, udah baikan lagi begitu kan. Maka kedua-duanya katanya mendapatkan pahala perdamaian. Allahu Akbar. Itu pun dihitung perdamaian. Itu udah pun dapat pahala ya. Ya. Wa illam yarudda alaihi, kalau ada tidak menjawab salah seorang keduanya tadi, saudaranya memulai dengan salam karena dia tahu kan yang paling terbaik kan memulai salam. Dia sudah mengucapkan salam kepada saudaranya. Maka lam yarudda alaihi, ternyata enggak dijawab. Maka apa yang terjadi? Faqad bari al musallimu min itsmi qati'ati wal hajri. Maka telah lepaslah seorang yang memberikan salam dari dosa memutuskan dan dari dosa memutuskan hubungan dan dari dosa meninggalkan saudaranya. Dia udah ini. Udah lepas dari dosa itu. Karena tadi dikatakan kan 3 hari. Kan gitu. Nah, sudah sampai 3 hari, satu muslim, salah satu dari keduanya memberikan salam. Ya. Tapi apa yang terjadi? Satunya lagi nggak mau jawab dia. Gitu ya. Maka al-musallim yang mengucapkan salam duluan tadi itu, ya, dia sudah bari'ah, dia sudah lepas. Ya, sudah lepas, sudah nggak ada lagi dia sangkut pautnya dengan dosa al-qati'ah, saling memutuskan, wal hajar, dan saling meninggalkan. Udah nggak ada lagi dia. Jadi dosa dia sudah nggak ada. Kenapa? Dia sudah menunaikan kewajibannya. Ya, dia sudah menunaikan kewajibannya untuk bertegur sapa dengan saudaranya dan untuk membangun hubungan kembali. Tapi qadarullah saudaranya yang nggak mau. Ya, salah saudaranya lah. Dianya udah selesai gitu ya. Wa ba'a al-mumtani'u an raddi salam wahdahu bil itsmi, dan kembalilah orang yang enggan dari menjawab salam itu bil itsmi, dengan dosa. Dia ya orang yang enggan tidak mau menjawab itu, dia akan berdosa. Ya, dia akan mendapatkan dosa dari keengganannya itu untuk menjawab salam saudaranya yang selama 3 hari tidak saling tegur sapa gitu kan. Wa hadza ma yuwaddihuhu haditsu Abi Hurairah al-qail sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan inilah yang ditegaskan oleh hadis Abu Hurairah. Ada hadis yang menegaskan hal yang kita sampaikan tadi, ternyata ada hadis yang menegaskannya. Ya, ini hadis Abi Hurairah, artinya hadis yang dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, al-qail, yang mengatakan yaqul sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yahillu lirajulin an yahjura mu'minan fawqa salasati ayyamin. Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk menghajar seorang mukmin ya di atas 3 hari. Seorang laki-laki, seorang mukmin, tidak halal baginya untuk dia menghajar seorang mukmin yang lain di atas 3 hari. Dia menghajar di sini tidak mengajak tidak mengajak tegur sapa, tidak mau bertegur sapa, tidak saling tidak saling mengucapkan salam dan seterusnya. Tidak halal itu. Ya, tidak halal itu dilakukannya. Fa idza marat salah satu ayamin falyaqahu ya. Fa idza marat salah satu ayamin falyalqahu falyusallimu alaihi. Falyalqahu. Apabila sudah lewat 3 hari, kan 3 hari batasannya tadi. Nah, ternyata sudah lewat 3 hari ini. Falyalqahu falyusallim alaihi. Maka hendaklah dia bertemu ya, hendaklah dia menjumpai saudaranya. Falyusallimu alaihi, maka dia pun mengucapkan salam kepadanya. Jadi kalau sudah 3 hari lewat nih, kalau sudah lebih 3 hari, maka dia bersegera cepat-cepat untuk dia ketemu dengan saudaranya. Lalu apa? Falyusallimu alaihi, lalu dia mengucapkan salam kepada saudara tersebut. Fa in radda alaihi salam faqad isyaraka fil ajri. Maka jika saudaranya itu pun menjawab salamnya, maka kedua-duanya pun berkongsi dalam satu pahala. Ya, berkongsi, ya. Dua-duanya kongsi, dua-duanya pun mendapatkan apa? Al-ajr, pahala. Wa illam yarudda alaihi faqad bari al-musallimu minal hijrah. Dan jika tidak dijawab salamnya oleh saudaranya yang lain yang berselisih tadi dengannya, faqad bari al-musallim, maka orang yang mengucapkan salam sudah lepas minal hijrah dari dari dosa memutuskan hubungan ukhuwah Islamiyah. Itu dia. Jadi intinya di sini ikhwan wa akhwat, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, batasan 3 hari itu batasan maksimal.
Ketika sudah sampai 3 hari, maka seorang mukmin bersegera dia untuk bertemu dengan saudaranya tadi, kemudian mengucapkan salam, ya, kemudian juga kembali membangun hubungan baik lah gitu kan. Nah, ketika itu dilakukan oleh kedua-duanya, ada yang memberikan salam lalu dijawab, maka kedua-duanya mendapatkan pahala dalam perdamaian tersebut. Tapi jika tidak, maka yang mendapatkan dosa ya yang tidak mau menjawab itu. Ya, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Hadis ini ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tapi di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, ya. Wa kullama zadat muddatul musaramah wal hajri zadal ismu wa kabura al khati'ah wa shaddal wa'idu lil mutasarimaini al mutanazi'aini faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama zadat, dan setiap bertambah masa pemutusan dan masa tidak saling berhubungan, zadal ismu, maka bertambahlah dosa, wa kaburadul khati'ah, dan besarlah kesalahan, wa syaddal wa'idu, dan keraslah ancaman lil mutasarimaini, terhadap dua orang yang saling memutuskan, al mutanazi'aini, yang kedua-duanya yang saling berbantah-bantahan. Artinya di sini ikhwan, ketika bertambah masa memutuskan dan masa menghajar itu, maka bertambah dosanya. Kan masa yang dibolehkan 3 hari. Nah, sudah lebih dari 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, mungkin sepekan, mungkin sebulan, maka dosanya pun bertambah. Kesalahan itu pun menjadi besar. Ya, wasyaddal wa'id, dan sangat kerasnya ancaman lil mutasarimaini, bagi dua orang yang bermusuhan, al mutanazi'aini, bagi dua orang yang saling berbantah-bantahan. Ya, faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Barang siapa yang menghajar saudaranya setahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Allahu akbar. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Jadi sini menjelaskan ikhwan bahwa hendaklah kita selalu menjaga hubungan baik dengan saudara kita. Yang tentunya kita melakukannya karena Allah kan. Al-hubbu billah, kita mencintainya karena Allah. Nah, jika ada clash, ada masalah, ada cekcok, ya, kan bisa jadi kan. Namanya manusia gitu kan. Maka sesungguhnya Islam memberikan toleransi waktu. Ada semacam waktu yang dibolehkan seorang muslim untuk bisa menenangkan dirinya, menenangkan emosionalnya, menenangkan amarahnya, ya. Itu 3 hari. Tapi kalau lebih dari 3 hari itu ya nggak boleh. Harus salah seorang keduanya atau kedua-duanya saling ya bersegera untuk bertemu dan mengucapkan salam. Kalau yang menjawab salam nanti dua-duanya menjawab, maka satu yang memberi dan satu yang menjawab, dua-duanya melakukan itu dengan baik, maka dua-duanya dapat pahala. Namun ketika ada yang nggak mau, salah seorang yang nggak mau, maka yang nggak mau itu yang akan mendapatkan dosanya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Maka ini berbahaya hadis ini. Man hajara akhahu sanatan, barang siapa menghajar saudaranya setahun, fahuwa kasabki damihi, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya pun kita harus jeda sejenak. Kita akan lanjutkan nanti setelah satu ini. Jangan kemana-mana ya, bertahan terus dalam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi hadis ini keras ya. Man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Barang siapa yang menghajar saudaranya setahun, maka dia seperti apa? Seperti menumpahkan darahnya. Allahu akbar. Dosanya besar ini. Ya. Kalau bagaimana dengan 2 tahun Pak Ustadz? Ya tentu dosanya akan lebih dahsyat lagi. Bagaimana dengan 3 tahun dan seterusnya. Ada juga sampai orang kan bersumpah, aku nggak akan mau berhubungan denganmu. Aku nggak akan mau mengajak bicaramu sampai seumur hidup. Allahu akbar. Itu dosanya gimana itu? Ya, besar lah. Ya. Makanya kalau kita tak bisa akrab dengan semua orang, minimal kita menjaga apa ya? Menjaga hubungan itu agar tidak rusak. Hubungan sebagai seorang muslim kita bangun, kan begitu. Memang dalam kehidupan ini kan ada teman-teman kita yang kita akrabkan. Semua kaum muslimin adalah teman kita. Yang kita bangun pertemanan itu karena Allah. Saudara kita karena Allah, kan begitu.
Tapi ada saja nanti di antara mereka ini yang kita dekat dengannya. Yang kita mungkin ketemuan sering, yang kita membicarakan banyak hal dengan dia, mungkin juga terkait dengan bisnis, terkait dengan banyak hal kan gitu. Nah, itu kadang-kadang bisa terjadi masalah kan itu. Justru dengan yang dekat itu yang kita masalah. Kalau yang biasa-biasa saja kita kan itu kadang-kadang justru nggak ada terjadi apa-apa kan gitu. Ya, maka yang dekat ini kita jaga dengan baik. Ketika memang terjadi clash, ada turbulensi mungkin bahasa orang gitu ya, ada masalah di situ, maka kita dibenarkan untuk tidak dulu berhubungan ya, untuk tidak saling tegur sapa dulu, tapi tentu dibatasi, dilimit ya, tidak setiap saat kita bisa begitu. Ya, tentu waktunya dibatasi sangat singkat sekali 3 hari. Lebih dari itu berbahaya ikhwan. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, yang terus sabar ya mengikuti acara-acara kegiatan ataupun kajian rutin kitab Syakhsiyatul Muslim ini. Inna manhajal islami fi tarbiyatin nufusi qaimun ala tahabubi wa taqarubi wa ta'allufi. Sesungguhnya manhaj Islam, metode Islam, pengajaran Islam fi tarbiyatil nufus, dalam mendidik jiwa-jiwa, dalam mendidik jiwa-jiwa manusia. Qaimun itu tegak, ala tahabub, tegak di atas saling cinta mencintai. Wa taqarrub, saling dekat mendekati. Wal ta'alub, dan saling akrab mengakrabi. Jadi ini Masya Allah ya, ajaran Islam yang sangat luar biasa indahnya ini. Bahwa ajaran Islam, metode Islam ya, itu tegak ya, untuk mendidik manusia ini tegak di atas saling mencintai, saling saling mendekatkan, saling mengakrabkan ya. Wa min huna la tabaghudha wa la tahasuda wa la tadabura fi hayatil muslim shadiq. Oleh karena itu dari sinilah maka tidak ada saling benci, tidak ada saling hasad, saling dengki, tidak ada saling tadabur, itu saling memusuhi dalam kehidupan seorang muslim yang jujur gitu loh. Kita tahu dalam Islam ini hubungan itu tegak karena rasa saling mencintai, saling mendekatkan dan saling menguatkan gitu kan. Maka kan nggak ada lagi ruang untuk apa? Nggak ada lagi ruang untuk saling membenci, nggak ada lagi ruang untuk saling mendengki, tidak ada lagi ruang untuk saling memusuhi. Kenapa? Karena hubungan itu tegak di atas saling cinta mencintai, tegak di atas saling mendekatkan, saling menguatkan, saling mendukung, saling menolong. Maka kan nggak ada lagi ruang untuk saling membenci, nggak ada lagi ruang untuk saling mendengki, tidak lagi ruang untuk saling membenci dan seterusnya dan seterusnya. Wa kaifa yakunu fi hayatihi syai'un min hadhihi al-khalaiqil wadi'ah wa sautun nubuwati yaskubu fi sam'ihi arwa manhajin lil akhlaqi arafathu al-bashariyatu mundu an kana insanu ala dhahril ardi biqaulih la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ikhwanan kama amarakumullah. Allahu akbar. Maka bagaimana bisa ya dalam kehidupan seorang itu ada sesuatu dari akhlak-akhlak yang rendah ini, ada dari perangai-perangai yang rendah ini, perangai-perangai yang buruk ini. Bagaimana bisa ada sebagian atau salah satu dari akhlak-akhlak yang buruk ini? Itu apa akhlak yang buruk tadi? Itu saling membenci, ya, saling mendengki, saling bermusuhan. Ini bagaimana bisa mungkin ini akhlak yang rendah ini ada dalam kehidupan seorang muslim? Wa sautun nubuwah, sementara sautun nubuwah, yakni suara Nabi, yaskubu fi sam'ihi, terniang dalam telinganya. Artinya pesan Nabi, perkataan Nabi itu selalu teringat di telinganya, terniang di telinganya. Arwa manhajin, sebaik-baik metode pengajaran lil akhlak, ya, sebaik-baik metode pengajaran terhadap pendidikan akhlak arafathul basyariyah yang sudah dikenal oleh manusia mundu angkana insan ala dhahril ardi, semenjak ada manusia di atas bumi ini. Semenjak ada manusia di atas bumi ini sudah dikenal tentang ajaran Islam yang sangat luar biasa ini. Ya, biqaulihi, dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? La taqata'u, janganlah kalian itu saling memutuskan. Wala tadabaru, dan jangan saling bermusuhan. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Wala tahasadu, dan jangan saling mendengki. Wa kunu ikhwanan, dan jadilah kalian itu bersaudara. Kama amarakumullah, sebagaimana Allah perintahkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Bukankah Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja orang-orang beriman itu bersaudara. Ya.
Jadi di sini tegas ikhwan bahwa memang seorang muslim ya dalam kehidupan ini tak punya ruang dia, tak punya kesempatan dia untuk membenci saudaranya. Enggak. Untuk mendengki saudaranya, untuk bermusuhan dengan saudaranya, enggak. Karena Islam itu tegak di atas itu tadi, di atas saling mencintai, saling mendekatkan, saling mendukung, saling merapatkan barisan dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi nggak ada ruang sebenarnya untuk akhlak-akhlak yang rendahan ini. Begitu ya. Apalagi seorang muslim itu senantiasa dia dengar kata Nabi, la taqata'u, dan jangan saling memutuskan, wala tadabaru, dan jangan saling bermusuhan, wala tabaghadu, dan jangan saling membenci, wala tahasadu, dan enggak boleh dengki. Biasanya kan orang dengki itu biasanya karena ada kelebihan satu dengan yang lain kan. Gitu. Biasanya kalau orang bodoh benci dengan orang dengki dengan orang yang bodoh nggak ada. Jarang itu ya. Gitu. Orang miskin dengki dengan orang miskin. Mungkin ada tetapi bukan dalam kemiskinannya ini, tapi bab lain mungkin dia dengkinya kan gitu. Biasanya kan dan biasanya dikatakan oleh para ulama yang dengki itu biasanya satu jenis gitu. Pedagang dengan pedagang gitu. Dan pedagangnya pun hampir sama, pedagang besi dengan pedagang besi kan. Nggak ada itu pedagang besi dengki dia dengan pedagang besi, pedagang bakso dengan pedagang besi, karena kan jauh ya. Jauh ininya kan, lane-nya pun jauh gitu kan. Gitu. Biasanya kan yang saling berdengki itu yang satu profesi kan, tukang bakso dengan tukang bakso. Nggak ada ini tukang bakso dengki dengan tukang ayam. Ya, kan itu agak jauh ya, walaupun mungkin ada hubungan tapi itu jauh ya. Dengan tukang apalagi ini umpamanya ini dengan tukang kayu gitu, dengan tukang bakso kan jauh kali. Gitu. Biasanya yang dekat-dekat juga. Seorang alim dengki dengan alim yang lain. Seorang muslim dengki dengan muslim yang lain. Itu. Ya, itu yang sering terjadi. Tapi kan Rasulullah melarang kita, nggak boleh. Gitu. Jadi mulai detik ini ikhwan wal akhwat ya, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, mari sama-sama kita mencoba untuk mengeceklah dan merapikan ya, kalau memang itu ada dalam hati kita yang seperti ini, coba kita hilangkan ya, minimal kita kurangi. Kalau nggak bisa kita hilangkan secara mutlak, mungkin kita kurangi. Ya, terutama tentang hasad ini, jangan, karena hasad ini berbahaya. Semua berbahaya sesungguhnya, bukan hanya hasad saja ya. Tapi terkadang hasad ini kan tersimpan ya dalam hati kita, saling membenci. Mungkin karena kelebihan saudara kita yang nggak mampu kita meraihnya dan kita tidak mampu mendapatkannya, itu kita syukuri saja bahwa itu adalah karunia dari Allah untuk dirinya. Ya, itu karunia dari Allah untuk dirinya. Dan boleh jadi orang melihat kita ini banyak kelebihan kita kan, yang nggak kita sadari atau kita nggak menganggapnya sebagai kelebihan, yang orang lain menganggapnya sebagai kelebihan, yang kita nggak sadari potensi itu. Ya, jadi kita tidak boleh saling mendengki, saling mendendam, saling mengini. Allah SWT mengatakan kan dalam surah Az-Zukhruf itu, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah membagi di antara mereka kehidupan mereka. Allah SWT yang membagi. Ya, jadi seorang yang kita lihat kaya raya pada hari ini itu karunia dari Allah. Allah tahu itu. Ya, orang yang miskin hari ini Allah tahu itu. Itu kan kita tahu ada hikmah yang luar biasa. Kekayaan itu ujian, kemiskinan itu juga ujian. Jangan dianggap bahwa kekayaan itu adalah enak-enak saja, tidak. Pertanyaannya kelak di kuburan akan lebih dahsyat lagi. Ya, apalagi nanti di akhirat. Ya, luar biasa bagaimana kita mempertanggungjawabkan harta itu. Ketika harta itu kita tumpuk dan kita tidak salurkan ke jalan Allah SWT, maka itu jadi bumerang. Maka itu jadi masalah tersendiri nanti. Ya, oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, ajaran Islam ini sangat ideal, sangat indah sekali. Yang menjadi kekurangan kita sesungguhnya adalah kita pandai di tataran konsep, di tataran teorinya, tetapi prakteknya kita lemah. Di teorinya kita, di prakteknya kita lemah, di prakteknya kita nggak mampu, gamang kita rasanya gitu ya. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, nasihat untuk saya dulu ya, kemudian seluruh pemirsa Salam TV yang berbahagia, khususnya yang mengikuti kajian kitab Syakhsiyatul Muslim pada waktu ini. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan. Wa biqaulihi, dan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi perkataan Nabi yang pertama kita sebutkan itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini kita lihat hadis berikutnya lagi. Iyyakum wadhanna, jauhilah oleh kalian prasangka. Prasangka buruk. Wa fa inna dhanna akdzabul hadis, sesungguhnya prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta pembicaraan. Wala tahassasu, dan janganlah kalian itu saling mencari-cari aib saudaranya. Wala tajassasu, dan jangan pula mengintip-ngintip
dan jangan pula saling mengikuti aib-aibnya. Wala tanapasu, dan janganlah kalian bersaing yang enggak sehat. Wala tahasadu, dan jangan kalian saling berhasad. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan kalian bermusuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'. Hadis yang sangat mulia ini. Inilah, di atas inilah Islam itu tegak gitu ya. Hubungan-hubungan persaudaraan yang dibangun hendaknya hubungan yang benar-benar lillah, yang kosong dari ini tadi. Tidak ada hasadnya di situ, tidak ada permusuhannya di situ, tidak ada kebenciannya di situ, tidak ada tajasusnya di situ, tidak ada tanapus yang enggak sehat di situ, tidak ada permusuhannya dan seterusnya dan seterusnya. Allahu Akbar. Dari yang disebutkan Rasul ini banyak ini kan. Zon, buruk sangka. Su'udzon dulu kan. Dia su'udzon. Iyakum wadhanna. Jauhilah oleh kalian prasangka-prasangka. Ya, prasangka yang enggak baik maksudnya di sini. Ya. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Sesungguhnya prasangka-prasangka itu seburuk-buruknya pembicaraan. Ya. Karena kita prasangka yang enggak baik, prasangka buruk. Wala tajassas wala tahassasu. Tahassus itu mencari-cari aibnya. Mencari-cari. Tajassas juga hampir sama. Yaitu mencari-cari, mengintip-ngintip keburukan saudaranya. Makanya sebenarnya dalam Islam ini ikhwati fillah, kalau kita nampak aib saudara kita, apa obatnya? Ya kita nampak, kita nasihati empat mata, bukan ya kita sebarkan di media sosial, kita viralkan, kita sebarluaskan, enggak, ini enggak boleh. Ya, kita tahu nih ada saudara kita melakukan perbuatan yang enggak senonoh umpamanya, perbuatan yang dosa dan maksiat. Apakah justru kita sebarkan? Enggak. Kita datangi dia atau kita japri, kita wapri, istilah orang ya, japri jalur pribadi, wapri, WA pribadi begitu ya. Kita sampaikan, akhi, ana melihat antum begini-begini. Antum ana ingatkan bahwa ini dosa enggak boleh. Antum tobatlah kepada Allah dan seterusnya dan seterusnya. Itu bukan disebarluaskan jadinya aib terbuka semua orang, apalagi dengan zaman kita hari ini teknologi itu sangat luar biasa yang kita hari ini semuanya nyampak begitu. Semuanya tahu orang, ini berbahaya. Makanya Islam itu tegak di atas saling menguatkan, saling mendukung, bukan saling ini tadi, saling mendengki, saling bermusuhan, saling bertanapus, persaingan enggak sehat, bukan. Islam jauh dari hal demikian. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya pun kita harus jeda sejenak dulu, kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Kita akan ketemu insyaallah taala setelah ini ya, setelah jeda ini tentunya. Wa barakallahu fikum jami'an. Wala tahasadu. Dan janganlah kalian itu tahasad, saling berhasud, saling dengki. Ya, wala tanajashu, dan juga tidak boleh saling tanajus. Ini hadis berikutnya. Jadi kita sudah hadis yang pertama tadi sudah kita sampaikan, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, iyyakum wadhanna, jauhilah kalian prasangka, sesungguhnya prasangka-prasangka itu akdzabul hadis, sedusta-dustanya pembicaraan. Wala tahassasu, dan jangan kalian mencari-cari aibnya, wala tajassasu, mengintip-ngintip aibnya. Wala tanapasu, dan jangan kalian saling bersaing. Wala tahasadu, dan jangan kalian saling mendengki. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling bermusuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa biqaulihi, dan perkataan Nabi SAW juga. Apa kata Nabi SAW? Wala tahasadu, dan janganlah kalian itu saling membenci, ya, saling mendengki. Wala tanajashu, dan jangan kalian saling tanajus. Tanajus itu artinya adalah nanti kita jelaskan ya. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling bermusuhan. Wala yabi'u ba'dukum ala ba'din ala bai'i ba'din. Janganlah menjual salah seorang kalian di atas penjualan sebagian yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, ya. Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudaranya muslim yang lain. La yazlimuhu, tidak menzaliminya, wala yakhdhuluhu, dan tidak menghinakannya, wala yahqiruhu, dan tidak merendahkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu adalah di sini. Wa yushiru ila sadrihi, dan dia Rasulullah SAW mengisyaratkan ke dadanya 3 marrat, 3 kali.
Bihasabi imri'in, cukuplah kepada seorang manusia minasyarri dari kejahatan, an yahqira akhahul muslim, dia menghina saudaranya yang muslim. Kullul muslimi alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim terhadap muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Hadis riwayat dari Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Dari di sini ikhwati fillah, ini kan bertubi-tubi nih hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Ali Hashimi tadi, bahwa metode Islam itu, ajaran Islam itu dalam mendidik manusia tegak di atas apa? Saling mencintai, saling mendukung, saling mengakrabkan, kan itu. Dalil-dalilnya ini udah tegas, udah jelas sekali. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim tegas. Ini ditambah lagi riwayat Muslim ini rahimahullah. Apa kata beliau? Wala tahasadu, hasad, jangan kalian saling mendengki. Dengki enggak boleh. Ya, enggak boleh saling mendengki. Wala tanajashu, dan enggak boleh tanajush. Tanajush itu maksudnya ada seseorang, ya, ada penjual, kemudian ada pembeli. Pembeli yang datang ini pura-pura dia mau beli, ya, dengan harga yang lebih dari pasar, dengan harga yang lebih dari pasaran. Umpamanya harga benda ini 100.000. Dia ingin membeli katanya 200.000. Ini 200.000 nih harganya. Begitu ya. Ini tentu ada persekongkolan di sini kan, di antara penjual dan pembeli kan begitu. Jadi pembeli yang lain tertipu dengan perlakuan orang ini, sehingga yang lain kan ikut beli jadinya, karena orang yang bersekongkol tadi kan mengatakan, oh barang ini bagus, ini barang ini mahal nih. Ya, alhamdulillah saya dapatkan di sini, di sana mahal kali. Di sini ya walaupun mahal saya beli karena di sini yang ada umpamanya. Ya, atau di sini lebih murah umpamanya, padahal mahal gitu kan, melebihi dari pasaran sesungguhnya. Ini untuk memancing saja agar orang lain yang di situ itu pembeli-pembelian tertipu, padahal barangnya nggak sebagus yang dia bilang gitu ya. Ini masya Allah barang ini luar biasa nih, cantik nih, ini barangnya bagus, saya udah bertahun-tahun make gitu, padahal dia juga nggak pernah make gitu kan. Jadi ini apa ya, rayuan-rayuan saja ya, gombal-gombal saja begitu ya, supaya yang lain ini tergoda mau beli gitu. Padahal dia sebenarnya ecek-eceknya, bukannya dia yang mau beli gitu. Dia hanya untuk obral-obral saja, obral-obral janji, obral-obral kata-kata manis saja agar yang lain itu mau beli barang yang yang mau dibelinya tadi. Yang orang lain kan sungguh-sungguh mau beli gitu. Padahal akan tertipu kan, tidak sesuai dengan harga dan kualitas bendanya. Ini namanya tanajush. Ini tentu bab fiqih, ini akan dijelaskan lebih luas ya. Ini dia bentuk tanajush itu. Jadi ada seorang penjual dan ada seorang yang pura-pura beli. Dia mengatakan bahwa harga barang ini saya beli, ini barang dari sini bagus-bagus ini saya beli ini. Gitu, pura-pura aja dia. Sehingga yang lain tertipu, yang lain pun ikut beli, padahal sesungguhnya barangnya kurang bagus. Itu namanya tanajush, ya. Wala tabaghadu, dan juga tidak boleh tabaghadu, dan tidak boleh juga saling kalian membenci. Jadi tadi tahasud itu dengki, ya, ini tabaghud saling benci. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling bermusuhan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan tidak boleh ya sebagian kalian itu menjual di atas sebagian jualan yang lain. Jadi maksudnya begini, ada dua penjual. Ya, ada dua orang penjual, lalu datang orang saling, ada orang yang membeli satu orang. Ya. Si pembeli ini berkata kepada si penjual pertama, "Saya mau beli inilah. Ini berapa harganya? Ini 20.000. Datang penjual yang di sampingnya, udah sama aku aja. Sama aku lebih murah, 19.000 aja. Gitu. Nggak boleh. Ya nggak boleh. Ini kan lagi dia transaksi, biarkanlah. Ini rezeki dia gitu. Jangan udah sama aku aja. Nggak boleh begitu ya. Biarkan saudara kita yang bertransaksi dengan pembeli tadi, biarkan. Ini nggak boleh. Jadi nggak boleh saling menjual di atas jualan yang lain. Ya. Ya, jadi dia sudah membeli gitu kan, dia sudah mau menjualkan barangnya kepada si calon konsumen tadi, kepada si pembeli tadi, tiba-tiba ditawarkan lagi, mungkin dengan mungkin sedikit lebih murah gitu kan, sehingga pembeli tadi berpaling kepadanya. Itu nggak boleh, biarkan aja. Kalau dia belum datang ke kedai Anda, ke tempat Anda, itu kan belum rezeki Anda. Kan begitu, sabar saja. Jadi bukan kita jadinya, ini kan karena ada kedengkian tentu di situ kan, karena ada hasad kan.
Begitu. Itu nggak boleh sebenarnya. Ya udah, kalau memang orang belum datang ke kita, ya doa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla mendatangkan konsumen kepada kita, kan gitu. Kalau kita nggak mampu di situ, jangan jualan di situ. Gitu lah kira-kira ya. Jadi tidak boleh saling mendengki, tidak boleh tanajus, tidak boleh kita membenci, tidak boleh saling memusuhi dan tidak boleh menjual sebagian kalian di atas sebagian yang lain, ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Saya hamba Allah, Anda hamba Allah, berarti kita bersaudara. Karena gara-garaan sama-sama kita hamba Allah, kan gitu. Anda hamba Allah, saya hamba Allah, berarti sama-sama dong kita bersaudara. Kenapa? Karena kita sejenis, jenis hamba Allah. Kan gitu kira-kira ya. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kalau beginilah kehidupan kaum muslimin, sangat indah rasanya. Sangat nyaman rasanya. Tapi kan setan nggak pernah libur, mereka kan aktif 1/24 jam. Gitu. Dan ini sangat berbahaya tentunya. Dan aktifnya itu dia mengalirnya di darah manusia. Jadi setan itu bukan di kepala, bukan di kaki aja. Dia itu apa? Mengalir di darah manusia, subhanallah. Jadi godaannya sangat dahsyat. Maka kita imbangi itu, kita bentengi diri kita dari godaan setan tersebut untuk selalu dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Anda muslim? Ya. Saya muslim? Ya, kita bersaudara. Walaupun Anda suku apa, walaupun Anda orang apa, walaupun Anda negara mana, walaupun Anda orang kerjaannya apa, nggak peduli saya. Selama Anda muslim, Anda lah saudara saya. Tapi masalahnya kita ini kan cerita aja yang banyak gitu kan. Tapi ketika prakteknya kita tak mampu gitu kan. Subhanallah, ya. Maka kita tentu nasihat ini kepada saya pribadi dulu ya, kemudian kepada para pendengar, pemirsa Salam TV, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang berbahagia tentunya. Maka kalau seorang muslim saudara kepada muslim yang lain apa? La yazlimuhu, enggak boleh zalim kepada saudaranya. Ini kadang-kadang kaum muslimin ditokoh-tokohi aja ya, subhanallah. Itu saudaramu, kenapa kau tokoh-tokohi gitu kan? Kemudian la yazlimu, tidak boleh menzaliminya. Wala yakhdhuluhu, enggak boleh menghinakannya. Allahu akbar. Enggak boleh dihinakan itu muslim. Dia muslim itu mahal di hadapan Allah dia. Bobotnya itu tinggi, bobotnya besar, dia seorang muslim. Walaupun dia fakir, walaupun dia miskin, walaupun dia lemah, ya, walaupun dia sakit. Wala yahqiruhu, dan enggak boleh menghinanya. Wala yakhdhuluhu, enggak boleh merendahkannya. Wala yahqiruhu, enggak boleh menghinakannya, enggak boleh merendahkannya. At-taqwa hahuna, kata Nabi, takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, dan mengisyaratkan kepada dadanya 3 kali. Maka letakkan hati itu di sini kan. Itu kan hati itu jantung sesungguhnya. Ya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, dia mengisyaratkan ke hatinya, ke dadanya itu 3 kali. Takwa itu di sini, di sini, di sini. Artinya ketika hati kita sudah baik, maka yang lain itu akan baik insyaallah. Makanya kan hati itu malikul a'dha, kata para ulama. Malikul a'dha, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa al-qalbu malikul a'dha, hati itu rajanya anggota tubuh kita ini. Kalau hati ini sudah baik, maka baik yang lain. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi inna fil jasadi mudghatan. Ada, kata Nabi, segumpal daging dalam hati kita ini. Ya. Ada segumpal mudghah, ada segumpal darah, segumpal daging. Ya, idza saluhat saluhu jasadi kullu wa idza fasada jasadu kullu. Apabila baik dia baik ya semua hati bapaknya jasad ini. Apabila dia buruk, buruklah semua jasad ini. Itu hati tadi. Wa ala wahyal qalbu. Ketahuilah dia adalah al-qalbu, hati. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yusyuru ila sadrihi, dan mengisyaratkan kepada dadanya salat samarat 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarri, cukuplah kepada seorang itu kejahatan an yahqira akhahu muslim, dia menghina saudaranya muslim yang lain, itu kejahatan. Bukan dia bangga-bangga. Orang kadang-kadang kan kalau menghina muslim itu rasanya hebat kali, mantap kali gitu kan. Apalagi yang berjenggot kan. Yang berjenggot celana cingkrang, yang bercadar dihina-hina, yang ninja lah katanya, yang muslim berjenggot kambing lah katanya, yang katanya enggak isbal itu adalah cingkrangan, yang cingkrang ya celana cingkrang itu. Ya, batok belang, jenggot panjang, celana cingkrang, itu kan dianggap orang-orang hina kan, orang-orang dihina-dina. Dihinanya, padahal saudaranya muslim itu, walaupun dia tidak menjalankan sunnah, itu nggak boleh dihina. Apalagi dia sedang menjalankan sunnah. Allahu Akbar. Anda hina itu berapa kali Anda hina? Anda hina dari sebagai seorang muslim, Anda hina lagi sunnah Nabi SAW. Berbahaya ikhwan. Ya. An yahqirahu akhahul muslim, Anda menghina saudaranya yang muslim. Kulul muslim alal muslim haramun,
setiap muslim terhadap muslim yang haram. Apa haram? Damuhu, darahnya. Nggak boleh ditumpahkan, nggak boleh diganggu, nggak boleh dia dibunuh, nggak boleh dia disembelih, nggak boleh dia diganggu. Wa malu, hartanya, nggak boleh dicuri hartanya, nggak boleh diambil hartanya tanpa izinnya, nggak boleh diambil tanpa haknya. Wa malu, hartanya haram. Wa irdu, dan kehormatannya. Nggak boleh diganggu kehormatannya, nggak boleh dia disentuh tanpa ada ini ikatan sebagai seorang menikah atau ikatan yang syar'i, nggak boleh. Di dalam Islam ini tidak ada ini ceritanya orang yang gampang-gampang saja membunuh seorang muslim atau mencuri hartanya ataupun memperkosa kehormatannya, tidak boleh. Maka kan kalau kita belajar Islam ini dengan baik kan ada istilahnya doruriyatil khams. Ada perkara-perkara ad-doruriyat terkait dengan doruriyat, yaitu perkara-perkara penting dalam Islam. Ya, ada 5 perkara penting dalam Islam yang nggak boleh kita ini mengganggunya. Karena ada itu, ya. Al-aql itu dijaga dalam Islam. Maka kan orang yang mabuk itu diapakan? Dia ini dirajam, ya, dia ini didera, ya. Dicambuk dia. Orang yang minum khamar. Kenapa? Karena untuk menjaga akal. Orang yang berzina itu dirajam ataupun didera. Ya, tergantung bagaimana orang yang berzina, apakah sudah menikah apa tidak, kan begitu. Orang yang orang yang membunuh dibunuh balik untuk menjaga jiwa. Iya. Jadi oleh karena itu ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Ini menunjukkan bahwa Islam ini sangat luar biasa dalam pengaturan dan dalam memberikan adab dan pengajaran kepada manusia. Masalahnya kita bagaimana mempraktekkannya, bagaimana menjalankannya, ini yang menjadi kekurangan kita. Ya, oleh karena itu seringlah kita untuk tafakuh, untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla ini agar kita bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Nampaknya waktu kita pun sudah berakhir. Insyaallah taala kita akan bisa ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya dan kepada seluruh para pemirsa Salam TV dimanapun berada. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha 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 ha.